Mereka bisa membuatmu terbang ke surga. Peri itu menatap takdir Raja Abadi. Lumayan, tujuan kita adalah menjadi dewa, kalau tidak, kenapa begitu sulit? Setelah hening sejenak, peri itu berkata, jika dunia dewa bisa membuat orang terbang secara langsung, lalu kenapa aku harus mengorbankan darah ke negeri peri? Apapun yang terjadi, tujuan kita sama. Selama kita mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, yang berjasa bisa diberi pahala oleh dunia dewa. Pada saat itu, menjadi dewa sama sekali bukan masalah. Peri itu langsung tertawa dan berkata, baiklah, karena kau tidak perlu bekerja keras, aku akan bekerja sama denganmu. Raja berkata, hal ini benar-benar sangat bermanfaat bagi para peri. Setelah aku pulih, kita akan melakukannya, kata peri itu. Semakin cepat semakin baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan peri untuk pulih? Tanya Raja Surgawi. Xianling berkata, jika ada cukup darah untuk dimakan, waktu pemulihanku akan dipercepat. Darah. Raja peri itu mengerutkan kening. Makanan darah di atas tingkat Raja Peri setengah langkah adalah yang terbaik. Xianling Dao, Raja Surgawi mengerti bahwa cara memulihkan para peri adalah dengan melahap kekuatan orang lain untuk meningkatkan dirinya. Aku bisa menyediakan sebagiannya, kata Raja Surgawi. Itu akan bagus sekali. Mata para peri berbinar. Kalau begitu aku akan mengirimkannya kepadamu, kata Raja. Bagus, Xianling Dao. Kemudian, Raja para dewa pergi. Setelah Raja Surgawi keluar dari kekacauan, seringai penuh arti muncul di sudut mulutnya. Setelah Raja Surgawi kembali ke istananya, ia segera memberitahu tentang kerjasama dengan para peri. Baik Raja Dewa maupun Raja Iblis Naga mengangguk dan berpikir itu mungkin. Dengan cara ini, rakyatku akan terbebas dari bencana. Dewa adalah raja, yang terpenting sekarang adalah membantu para peri memulihkan kekuatan mereka. Ada banyak peri setengah langkah di aliansi Tiandao. Cobalah cari cara untuk menangkap beberapa dari mereka, lalu kirim beberapa dari kami ke sini. Kirim pasukan kami juga. Kaisar tercengang. Inilah nilai keberadaan mereka. Selama mereka punya kesempatan untuk terbang ke dunia dewa, mengorbankan Raja Peri setengah langkah bukanlah apa-apa, katanya dingin. Kaisar Iblis Naga dan Raja Dewa saling memandang dan merasa bahwa Raja Surgawi itu terlalu gila. Untuk menjadi dewa, ia sudah mencapai titik kecerobohan. Setelah beberapa hari, kerajaan roh dan dunia roh datang ke istana Raja Surgawi. Raja Surgawi melemparkan sekantong surga dan bumi ke dunia roh dan berkata, inilah makanan darah yang dibutuhkan para peri. Mereka semua adalah peri setengah langkah. Lingji berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuhan atas Raja Peri. Mustahil bagiku untuk menyediakan makanan darah. Kau harus memikirkannya sendiri, kata Raja Surgawi. Jika ada Raja Peri, itu yang terbaik, kata Ling Yu sambil tersenyum. Petik 2. Kau pikir menangkap Raja Peri itu mudah. Tidak mudah bergerak di Liga Tiandao. Beberapa hal bukanlah masalah ketidakaktifan, tetapi masalah apakah ada jalan keluar. Alam roh mencibir. Apakah kau punya cara? Tanda tanya petik 2. Aliansi Tiandao tidak semuanya sangat kuat. Ada juga beberapa peri dengan kekuatan rata-rata. Kita bisa menemukan mereka, kata Ling Yu sambil tersenyum. Kalau begitu, dengan kekuatanmu, jika kau ingin membunuh Raja Peri biasa, seharusnya tidak ada masalah. Mengapa kita harus melakukannya? Takdir surgawi adalah abadi. Untuk berjaga-jaga, kurasa kau ingin menyatukan kita. Ketika aliansi Tiandao membalas, kita juga termasuk, kan? Dewa memerintahkan Raja Abadi untuk bersenandung. Ling Yu berkata sambil tersenyum, mengapa Raja Surgawi berbicara begitu kasar? Kita semua berada di pihak yang sama sekarang. Agar kerjasama berjalan lancar, masuk akal bagi Istana Surgawi untuk melakukan beberapa upaya. Dewa memerintahkan Raja Abadi untuk bersenandung, lalu berkata, Raja Dewa, kali ini terserah padamu. Bagus, Raja mengangguk. Jika ada Raja para Dewa, mudah untuk menangkapnya. Ling Yu berkata sambil tersenyum. Ayo pergi sekarang. Raja Dewa berkata dengan ringan. Bagus, Ling Yu berkata sambil tersenyum. Aula Shenlo, akhir-akhir ini, banyak peri bambu telah menghilang. Sangat aneh. Hao Zeng berdiri di depan Ye Chen dan memberitahunya. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, berapa banyak yang hilang? Diperkirakan lebih dari 20 peri setengah langkah telah menghilang, tanpa meninggalkan jejak, kata Hao Zeng. Begitu banyak peri setengah langkah menghilang. Ye Chen merasa situasinya agak serius, dan berkata, untuk melanjutkan, berhati-hatilah akhir-akhir ini, masalah ini kemungkinan besar terkait dengan peri. Apakah ini ulah para peri? Hao Zeng terkejut. Mungkin bukan ulah para peri, tapi pasti ada hubungannya dengan peri, kata Ye Chen. Hao Zeng berkata, baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Setelah menyesap tehnya, aku merasakan aroma teh yang dalam. Beberapa hari kemudian, Hao Zeng mendatangi Ye Chen dengan panik dan berkata, pemimpin aliansi, seorang Raja Peri telah terbunuh. Ye Chen tiba-tiba berdiri dan berkata, siapa? Seorang kakek tua dari kera besar, lampu jiwanya padam, kata Hao Zeng. Pada saat ini, binatang Tianxing juga datang menemui Ye Chen dan berkata, saudara Ye, keluargaku selalu terbunuh. Ini pasti takdir Tuhan. Pertama, ada Raja Peri setengah langkah yang hilang, dan sekarang seorang Raja Peri telah terbunuh. Aku khawatir masalahnya tidak sesederhana itu.
Ye Chen berpikir dengan tenang. Saudara Ye, ayo kita pergi ke surga dan bertanya. Binatang itu, seru. Ye Chen, kita tidak punya bukti. Tidak masuk akal untuk membunuh masa lalu. Terlebih lagi, situasi para peri masih belum jelas. Jika kita bertarung secara besar-besaran, kita takut para peri akan memanfaatkan api. Apa yang harus kita lakukan? Kata binatang itu. Ye Chen berkata, sekarang, biarkan Raja Peri setengah langkah dan Raja Peri di Liga Diam, lalu periksa secara diam-diam. Kurasa pemimpin itu ada benarnya, kata Hao Zeng. Baiklah, aku akan melakukannya sesuai keinginan saudara Ye, katanya. Di sisi surga, alam roh, dan dunia roh semuanya tertawa. Alam roh berkata, Raja Dewa benar-benar kuat. Begitu dia bergerak, dia akan membunuh klan kera kekuatan besar. Apakah kamu puas sekarang? Raja Langit bergumam. Alam roh berkata, peri akan mengingatmu, bagus. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Aku akan mengirimmu Raja Peri lainnya, kata Raja Langit. Raja Dewa dan Kaisar Iblis Naga terkejut dan menatap Raja Langit satu persatu, tetapi tidak berbicara. Raja Langit memanggil seorang Raja Peri dan memintanya untuk mengikuti alam roh dan dunia roh untuk bertemu para peri. Raja Peri tidak ragu, jadi dia pergi bersamanya. Takdir, apa maksudmu? Ketika alam roh dan dunia roh pergi, Raja Dewa tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ini hanya membingungkan aliansi Tiandao. Sekarang kita tidak bisa melawan aliansi Tiandao secara langsung, jadi kita perlu berkorban. Raja Dewa dan Raja Iblis Naga saling berpandangan. Setelah bertatapan, Raja Langit berkata sambil tersenyum, apakah kau khawatir aku akan melakukan hal yang sama padamu di masa depan? Tenang saja, kalian akan menjadi dewa bersamaku, kata Raja Langit dengan sungguh-sungguh. Tentu saja kami tidak meragukannya, kata Sang Raja. Semua yang kulakukan adalah agar kita menjadi dewa. Kata Raja Surgawi. Raja Dewa dan Kaisar Iblis Naga tidak berbicara lagi, lalu keduanya meninggalkan istana. Raja Iblis Kowloon berkata, takdir sekarang benar-benar tidak fleksibel. Jika terus seperti ini, mungkin kita akan bergabung di masa depan. Raja Dewa berkata, dia berani. Jika dia berani melakukannya, pasti akan menjadi situasi di mana seekor ikan terbunuh dan jala robek. Kita harus bertahan, kata Kaisar Iblis Kowloon. Sang Raja mengangguk. Di ruang kultivasi spiritual, dua orang dari alam spiritual dan dunia spiritual membawa Raja Abadi ke hadapan para peri. Kerajaan roh dan dunia roh memberikan Raja Peri setengah langkah dan Raja Peri di dalam kantong surga dan bumi kepada peri. Peri itu menyeringai dan mulai memurnikan dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan murni mengalir ke dalam tubuh peri, dan tubuh peri itu mulai tumbuh kembali. Setelah beberapa saat, semua makanan darah tertelan, dan tubuh peri itu berhenti tumbuh. Peri, ini dari Raja Surga, kata Ling Yu sambil tersenyum. Oh, peri itu menatap Raja Peri dan tertawa. Raja Abadi tertegun sejenak, lalu ia mengerti apa yang sedang terjadi. Ia datang ke sini untuk menjadi makanan darah. Tentu saja, takdir bersedia menyerahkan modal. Peri itu tertawa. Bagaimana itu bisa terjadi? Raja Peri tidak dapat mempercayainya. Raja Surga ingin memberinya makanan darah kepada para peri. Peri itu berkata sambil tersenyum, karena itulah nilai keberadaanmu. Saat berkata, tangan besar peri itu mengarah ke Raja Peri. Raja Peri langsung meraung, ingin melawan, tetapi kekuatan peri itu terlalu kuat. Sekalipun peri itu terluka, kekuatannya tetap mengerikan, dan Raja Peri sama sekali tidak bisa melawan. Jadilah santapan darahku. Peri itu tertawa dan mulai melahap saripati darah Raja Peri. Tidak, Raja Peri tidak mau meraung. Bagaimana mungkin ia membayangkan akhir hidupnya seperti itu? Ia menyaksikan saripati darahnya ditelan, tubuhnya hampa, dan hatinya putus asa. Tubuh peri itu terus membesar, dan setelah menelan Raja Peri, tubuhnya telah pulih lebih dari setengahnya. Enak sekali, jika ada lebih banyak peri seperti ini, aku bisa pulih, kata peri itu dengan penuh semangat. Melihat ekspresi para peri yang ganas, dunia roh dan dunia spiritual ketakutan, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Ayo, kita cari darah untuk para peri sekarang. Dunia roh semakin ramai. Pergi, kata peri itu. Alam spiritual dan alam spiritual segera pergi. Mereka semua basah kuyup oleh keringat. Setelah turbulensi, mereka merasa lega. Keduanya saling memandang, dan alam spiritual berkata, sepertinya kita masih harus menemukan cara untuk membunuh Raja Abadi, kalau tidak, mungkin kita yang berikutnya. Sekarang terlalu sulit untuk membunuh Raja Abadi. Aliansi Tiandao pasti sedang berjaga-jaga. Alam roh menggelengkan kepala dan berkata, kalau begitu, kau hanya bisa bertanya lagi pada istana surga. Alam roh berkata sambil mencibir. Alam roh berkata, akankah surga mengabulkannya? Kami bilang para peri yang menginginkan mereka. Jika surga ingin para peri segera sembuh, mereka pasti akan mengirim Raja Peri kepada para peri. Alam roh, baiklah, begitu. Alam roh tertawa. Mereka pergi ke surga lagi dan meminta Raja Peri. Raja Surga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa kau begitu tidak berguna padahal kau adalah Raja Surga? Sebanyak yang kau inginkan. Alam roh tersenyum, inilah yang diinginkan peri. Kami juga tidak punya pilihan, kami hanya menjalankan tugas untuk mengurus urusan.
Jika peri pulih, kami dapat mempercepat pelaksanaan rencana, yang bagus untuk kami. Alam roh menggema dan berkata, lagi pula, raja-raja peri itu hanyalah korban, seberani apapun pengorbanannya, hasilnya sama saja. Sempoamu sangat bagus, katanya dingin. Tidak semua orang bisa menjadi dewa. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi korban, tetapi cara pengorbanannya berbeda. Kata dunia roh. Setelah keheningan yang lama, Raja Surgawi berkata, baiklah, akhirnya aku akan memberimu 2 peri. Tidak akan ada lagi. Setelah itu, kau bisa menemukan jalanmu sendiri. Syukurlah untuk peri dulu. Dunia roh tersenyum. Raja Surgawi memerintahkan kedua peri itu untuk mengikuti dunia roh dan dunia roh menuju para peri. Alasannya adalah mereka akan membahas kerja sama dengan para peri. Kedua peri itu tidak meragukannya, tetapi merasa bahwa itu adalah takdir Raja Abadi untuk menimbang mereka. Mereka sangat bahagia. Ketika mereka tiba di hadapan para peri dan para peri mulai memurnikan mereka, mereka menyadari bahwa Raja Surgawi telah meminta mereka untuk mati sendiri. Mengapa? Mereka tidak memahaminya sebelum mereka mati. Setelah menelan kedua peri itu, tubuh mereka telah pulih, tetapi kekuatan mereka belum pulih ke kondisi puncak. Peri itu tertawa dan berkata, sekarang setelah aku membentuk kembali tubuhku, aku akan membunuh semua arah lagi. Ketika kekuatanku pulih, Ye Chen, kalian semua akan mati. Haha, selamat kepada para peri karena telah membentuk kembali tubuh mereka. Alam roh dan alam roh segera berkata, kalian telah melakukan banyak kebaikan kali ini, dan kalian akan mendapatkan balasannya di masa depan, kata peri itu. Melayani para peri adalah tugas kami, dan kami tidak berani meminta imbalan. Alam roh bahkan jalannya ramai. Selama para peri bisa mewujudkan keinginan mereka, bahkan jika mereka melewati api dan air, mereka akan tetap ada, kata Ling Yu tulus. Baiklah, kau sangat setia. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk saat itu. Peri itu sangat puas dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dunia spiritual dan dunia spiritual berkata demikian, mereka bahagia di hati mereka. Mungkin mereka memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Ayo, kita pergi ke surga, kata peri itu. Orang-orang yang mengikuti dunia roh tertinggal. Peri itu datang ke surga, dan Raja Surgawi menerimanya secara rahasia. Saat ini, tidak pantas bagi banyak orang untuk mengetahui tentang kerjasama tersebut, agar tidak membocorkan berita. Xianling berkata, sekarang meskipun aku telah memulihkan tubuh fisikku, tetapi kekuatannya belum pulih ke kondisi puncak. Masih butuh sedikit waktu, Raja Peri berkata sambil tersenyum, kecepatan pemulihan para peri sungguh luar biasa. Dengan kecepatan pemulihan para peri, itu tidak akan lama. Saat ini, kita harus menyelesaikan monyet di Wan Fosan terlebih dahulu. Ini masalah besar, jika dia melakukannya saat itu, pasti akan memengaruhi rencana kita, kata peri itu. Ia masih takut pada keras suci yang melawan Buddha. Meskipun keras suci yang melawan Buddha tidak dapat membunuhnya, hal itu juga akan menjadi ancaman baginya. Raja Surgawi mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir masalah ini agak rumit. Jika keras suci dan Buddha tergerak, pergerakannya akan sangat besar. Saya khawatir Ye Chen akan curiga. Selama kita tidak melakukannya, kita tidak dapat meragukannya, kata peri itu. Apakah kau bermaksud membiarkan kedatangan para dewa melakukannya? Mata Raja Surgawi sedikit tenggelam. Sang Abadi berkata, kekuatan pendatang dari dunia dewa begitu kuat, apakah ada masalah dalam berurusan dengan seorang dewa setengah? Tidak mudah untuk berurusan dengan keras suci dan Buddha. Kita harus merencanakannya dengan hati-hati, jika tidak, itu mungkin akan merugikan diri sendiri. Sebelum aku memulihkan kekuatanku, keras suci dan Buddha harus mati. Kalau tidak, jika keras suci dan Buddha menghentikanku, siapa yang akan menghadapi Ye Chen dan siapa yang bisa menghadapi Ye Chen? Kekuatan anak itu mengerikan, bahkan jika kau belum tentu lawannya, kata peri itu. Raja Surgawi merenung, dan setelah beberapa saat berkata, baiklah, aku akan menangani masalah ini, dan peri dapat memulihkan kekuatannya dengan tenang. Selama keras suci dan Buddha tidak bisa bergerak, kita pasti akan berhasil kali ini, kata peri itu. Bagus, Raja Keberuntungan juga berhati besi, jika kali ini tidak berhasil, maka lain kali mungkin tidak memiliki kesempatan sebaik itu. Kecepatan tindakan Raja Surgawi juga sangat cepat. Dia segera menemukan pemuda dari ras dewa dan membahas rencana untuk memenangkan daftar dewa, berfokus pada masalah keras suci yang melawan Buddha di Wan Fosan. Pemuda dari klan roh berkata, monyet di Wan Fosan bisa dibunuh, tapi bisakah kau yakin kali ini kau benar-benar bisa mendapatkan kepingan daftar dewa? Jangan sampai berakhir tanpa apa-apa. Peri itu menepuk dadanya dan berkata, kau bisa tenang, kali ini benar-benar aman. Baiklah, kalau begitu, kita tidak akan kesulitan. Pemuda dari klan roh berkata dengan yakin. Semakin cepat masalahnya, semakin baik. Begitu keras suci dan Buddha beres, kita akan segera bertindak, kata Raja Surgawi. Saat ini, para peri sedang memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatan mereka. Banyak peri setengah langkah telah menghilang tanpa alasan di seluruh benua Kyushu. Dan pihak Dewa Takdir mulai bergerak, mereka tidak ingin berlama-lama di negeri dongeng. Awalnya, mereka datang ke negeri dongeng karena takdir alami negeri dongeng. Sekarang, ketika mereka tiba di negeri dongeng, mereka tidak menemukan peluang apapun.
Mereka merasa telah ditipu, jadi mereka tak sabar untuk menyelesaikan tugas dan kembali ke dunia dewa. Kali ini, pemuda dari klan dewa dan sang dewi secara pribadi membantu memastikan semuanya aman. Dewi, aku akan melakukannya kali ini, kata pria berbaju besi di belakang sang dewi. Tidak ada dewi yang bisa mengendalikan cahaya. Kita harus bertarung dan memutuskan dengan cepat, jadi konsumsinya akan sangat besar. Kami membutuhkanmu untuk melindungi Dharma bagi kami saat itu. Pemuda itu berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Aku akan melindungi kalian berdua, kata pria berbaju zirah itu. Pemuda dan dewi dari klan roh telah tiba di Wan Fosan. Mereka menatap Wan Fosan, mata mereka berbinar-binar, lalu tubuh mereka lenyap dalam sekejap. Boom! Dalam semangat, pemuda dan dewi itu bergegas menuju Wan Fosan. Pada saat Wan Fosan Neidun, energi yang sangat besar meletus, membuat jutaan orang di Fosan berguncang. Di Wan Fosan, suara ledakan terus-menerus, bumi berguncang, banyak orang di Pulau Awan Senja terkejut, semua melihat ke arah Wan Fosan. Benarkah para peri telah menyerang Wan Fosan lagi? Tidak terlihat seperti peri. Bagaimana aku bisa merasakan kekuatan sihir? Apakah itu orang kuat di dunia dewa yang telah mengambil tindakan terhadap Wan Fosan? Banyak orang membicarakannya, tampak ketakutan. Pergerakan dan keheningan Wan Fosan berlangsung sesaat, dan kemudian seluruh Wan Fosan benar-benar tenang. Gelombang Budisme menyelimuti Wan Fosan, yang sangat mengerikan. Apakah Kera Suci dan Buddha Wan Fosan sudah mati? Tianming Xianwang dan yang lainnya memandang ke arah Wan Fosan dan bergumam dalam hati. Saat itu, agama Buddha masih ada di Wan Fosan. Kera Suci dan Buddha tidak tahu harus mati atau tidak, dan Raja Surgawi tidak berani maju. Kera Suci dan Buddha terluka, dan mereka berdua hampir kalah. Raja Dewa muncul di hadapan Raja Surgawi dan berkata, apakah Kera Suci dan Buddha terluka parah? Mata Raja Surgawi berbinar, seharusnya mustahil untuk bertarung, kata Raja Surgawi. Baiklah, ayo kita pergi sekarang juga dan hancurkan aliansi surga dan lawan Huanglong. Raja Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh. Kecepatan di langit begitu cepat sehingga semua orang siap untuk pergi. Setelah perintah Raja Surgawi turun, istana surga telah dimobilisasi. Sisi Tianting ini langsung menuju Aula Shenluo. Para peri bertemu dengan Tianting di jalan, dan menghancurkan aula dengan kecepatan kilat. Boom! Seluruh Aula Shenluo bergetar hebat, dan beberapa lantai di depannya hancur dalam sekejap. Tuan, surga akan datang. Hao Zeng segera memberitahu Ye Chen. Ye Chen terkejut dan berkata, bagaimana mungkin Tianting membunuhmu saat ini? Panggil semua orang segera. Nenek, surga berani menyerang aliansi Tiandao kita. Aku akan mencincang mereka berkeping-keping. Harimau Feitian menggertakkan giginya. Kecepatan perakitan aliansi Tiandao juga sangat cepat. Mereka segera bertarung, dan kedua belah pihak bertemu di Liangjishan. Ye Chen, kali ini kau akan mati. Raja Peri mencibir. Ye Chen bergumam, Raja Peri takdir, apakah kau mencari kematian? Tidak yakin siapa yang mati. Peri itu keluar dan menatap Ye Chen Dao dengan dingin. Ye Chen dan yang lainnya terkejut, siapa yang tidak menyangka bahwa Raja Surgawi akan bekerja sama dengan para peri. Takdir, kau bahkan berkolusi dengan para peri. Tahukah kau bahwa para peri ingin mengorbankan seluruh negeri peri dengan darah? Dao Tianzun sangat marah. Apakah Raja Abadi meremehkan untuk berkata sambil tersenyum, apakah yang abadi ingin mengorbankan darah untuk negeri peri? Apa hubungannya denganku? Selama aku mendapatkan kepingan daftar dewa dan terbang ke alam dewa, apakah negeri dongeng itu akan hancur atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Kau sudah gila. Dao Tianzun menggertakkan giginya. Aku gila. Jika aku tidak mendapatkan kepingan daftar dewa, aku benar-benar gila. Ada tatapan kegilaan di matanya. Dalam hal ini, hanya ada satu perang. Mata Ye Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Hari ini aku berjuang untuk hidupku, tetapi juga ingin membunuhmu. Bunuh. Dao Tianzun juga murka dan teriakan pembunuhan itu mengejutkan. Nenek, aku akan membunuh mereka semua. Jangan biarkan mereka pergi. Harimau terbang itu meraung marah. Para Raja Surgawi dari aliansi Tiandao semuanya bergegas maju, dan satu persatu, mereka menyemburkan napas teror, yang langsung menghancurkan kedua gunung itu. Bunuh aku, Ye Chen, kali ini kau akan mati. Kata peri itu dingin. Ye Chen menghadapi peri itu, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya, dengan acuh tak acuh berkata, peri, terakhir kali kau lolos dari perampokan, itu adalah keberuntunganmu. Kali ini, aku melihat bagaimana kau bisa lolos. Peri itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kali ini kau harus lolos. Peri itu berkata, dan Ye Chen bergegas menuju Ye Chen, kekuatan terornya menyerang Ye Chen. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, dan tidak ingin bersaing dengan peri itu, dan seringai muncul di sudut mulutnya, yang membuat peri itu memiliki firasat buruk. Pada saat ini, 4 sosok muncul di sekitar para peri, yang masing-masing memancarkan bau yang mengerikan dan menyelimuti para peri. Keempat sosok ini memancarkan kekuatan yang dahsyat. Setelah kekuatan ini muncul, sang peri merasakan tekanan yang luar biasa dan membuatnya terengah-engah. Dewa datang. Peri itu terkejut dan wajahnya menjadi sangat buruk. Ye Chen mencibir dan berkata, ya, dialah yang datang dari dunia dewa, dan telah lama menunggumu. Bagaimana mungkin, para peri tidak berani membuka saluran.
Di sisi lain, Raja Surgawi, yang sedang bertarung sengit dengan Dao Tianzun, melihat kedatangan dunia dewa dan mengepung para peri. Wajahnya juga berubah drastis. Ia tidak menyangka bahwa orang yang datang dari dunia dewa muncul. Takdir, kau mengadu dombaku. Peri itu marah untuk pertama kalinya. Apakah aku harus mengadu dombamu? Kata Raja Surgawi dengan wajah muram. Apa untungnya bagiku jika aku mengadu dombamu? Bukankah kau bilang kau bisa menahan para dewa datang? Di mana rakyatmu? Kata peri itu dengan marah. Saat ini, Raja Surgawi benar-benar kacau. Bagaimana mungkin dia membayangkan Ye Chen sudah menyergap di sini? Dialah yang datang ke alam dewa dan masih menunggu. Selama Ye Chen melakukan ini, mereka akan melakukannya. Sekarang tampaknya perkiraan mereka sepenuhnya salah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Raja Surgawi juga ragu-ragu. Dao Tianzun berkata dengan dingin, bagaimana kau bisa berpikir bahwa dewa yang datang untuk melindungi Ye Chen sudah datang ke istana Shenluo untuk berjaga-jaga? Sungguh tak terduga kau datang. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Raja Surgawi menjadi sangat muram. Ia tidak memperhitungkan akan datangnya kerajaan ilahi. Ia telah lama menunggu di aula Shenluo. Peri, terakhir kali aku membiarkanmu lolos. Kali ini, aku melihat bagaimana kau bisa lolos. Malam menatap tajam ke arah sang abadi. Wajah peri sulit untuk melihat ke ekstrim, menghadapi dewa yang sudah sangat sulit dihadapi. Sekarang menghadapi 4 Raja Surgawi, mustahil untuk lolos. Ini masalah besar. Peri menggertakkan giginya, matanya berkilat gila, benar-benar putus asa. Ikan-ikannya akan mati, tetapi jaringnya tidak akan robek. Malam mendengus dingin, lalu melihat ke bawah, ketiga dewa lainnya semuanya bersamaan. Kekuatan ilahi yang dahsyat meledak, dan sang abadi benar-benar terengah-engah. Sekalipun ia memiliki kekuatan yang dahsyat, itu hanyalah kekuatan abadi. Kekuatan abadi tak tertandingi oleh kekuatan ilahi. Di hadapan kekuatan ilahi, tak ada kekuatan untuk melawan. Ah, peri meraung, mencoba melepaskan diri dari tekanan kekuatan ilahi, tetapi sia-sia. Kekuatan abadinya sepenuhnya ditekan dan tubuhnya mulai membungkuk. Peri, saatnya impianmu berakhir. Malam akan bersenandung, sebuah telapak tangan menuju peri yang tertindas di masa lalu. Peri itu merasakan kekuatan agung menyelimuti, dan tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Puff, tubuh peri itu meledak tepat di bawah hantaman malam. Setelah peri itu meledak, tubuhnya berubah menjadi kekuatan keabadian dan hendak melarikan diri. Terakhir kali aku ceroboh dan membiarkanmu melarikan diri. Apakah kau ingin melakukan hal yang sama lagi kali ini? Dengan cibiran pada malam, kekuatan sihir akan menyelimuti. Tak ada kekuatan yang bisa keluar dari batas. Kekuatan keabadian bertabrakan dengan batas kekuatan ilahi dan langsung terpantul keluar. Peri itu kehilangan tubuhnya, hanya menyisakan masa kekuatan yang mengambang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi panik. Tekan, malam akan juga tak ingin bermimpi panjang, segera meneguk tangan yang kuat dan tegas. Raja Surgawi melihat bahwa para peri telah ditekan dan wajahnya berubah drastis. Ia tahu dalam hatinya bahwa serangan mendadak ini gagal total. Ia segera berkata, mundur. Apakah menurutmu kita bisa mundur sekarang? Dao Tianzun mendengus dingin. Dao, aku ingin pergi. Kau tidak bisa menghentikanku. Dewa memerintahkan Raja Peri untuk berteriak. Bagaimana denganku? Ye Chen muncul di belakang Raja Surgawi dan menghalangi jalannya. Wajah Raja tiba-tiba berubah. Jika Ye Chen ditambahkan, dia tidak akan bisa pergi. Bunuh. Raja Surgawi tidak punya cara untuk mundur. Dia hanya bisa bertarung sekuat tenaga. Ye Chen juga tegas. Kali ini dia harus membunuh Raja Surgawi, untuk menghindari masalah di masa depan. Baik Dao Tianzun maupun Ye Chen mengerahkan segenap kekuatan mereka. Raja Surgawi benar-benar tertindas. Hanya dengan melawan, mustahil untuk melawan. Dalam pertempuran lain, Raja Dewa dikepung oleh Raja Abadi Sembilan Yang dan Raja Perilun Hijau, sementara Raja Iblis Naga diseret oleh Harimau Mengaum Langit. Para peri di sisi Tianting ini dikepung oleh para peri dari aliansi Tiandao, dan terdapat perbedaan kekuatan yang jelas. Dao Yan, Ye Xin, Fei Tianhu, Huang Huang, dan lainnya sangat mengerikan, jauh melampaui rata-rata Raja Peri. Situasi ini telah sepihak sejak awal, dan sekarang mustahil bagi pihak Tianting untuk mundur meskipun mereka mau. Tubuh suci dan roh kudus saling bertabrakan. Mereka juga roh kudus. Mereka bertarung tanpa ampun. Meskipun roh kudus bukanlah tubuh suci, kekuatannya sangat dahsyat, dan tubuh suci bukanlah tandingannya. Namun, ketika para dewa bertemu Daoyan, mereka benar-benar tertindas oleh Daoyan. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya, dan sudut mulutnya juga berlumuran darah. Ia sama sekali bukan lawannya. Puff, di bawah pengepungan Jiuyang Xianwang dan Qinglun Xianwang, Raja Dewa memuntahkan darah, pucat pasi, dan berantakan. Bunuh, Raja Dewa juga benar-benar bebas, ia meraung, berantakan, seperti orang gila. Mati, kata Raja Peri Qinglun dingin. Qinglun Xianwang dan Jiuyang Xianwang menyerang bersamaan, dan mereka juga bertekad untuk membunuh. Di pihak Raja Surgawi, Dao Tianzun dan Ye Chen sangat ganas. Ye Chen mengorbankan beberapa artefak dan membunuh mereka berulang kali. Raja Surgawi tidak mampu menahan mereka. Takdir, kali ini kau akan mati. Dao Tianzun berteriak dingin,
dan seluruh tubuhnya sekitar 3.000 jalan, dan ia gila untuk membunuh. Ye Chen membuka larangan jalan, dan jalan yang kuat menekan Raja Surgawi. Tubuh Raja Surgawi dipukul dan memuntahkan beberapa suap darah. Wajah Raja Peri sangat buruk rupa dan pucat pasi. Ini takdirku, terserah padaku, aku tak bisa membunuh diriku sendiri. Raja Peri meraung. Ye Chen berkata, sampai sekarang kau masih menipu dirimu sendiri, waktumu telah berlalu. Tidak, aku ingin menjadi dewa. Raja Surgawi mengangkat kepalanya dan meraung. Bunuh. Dao Tianzun tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi dia langsung pergi. Ye Chen mematikan tungku, api menyembur keluar, dan membungkus Raja Surgawi. Ah! Raja Surgawi meraung kesakitan, dan tubuhnya dimurnikan dalam api. Raja Peri yang tersisa melihat peri dan takdir Raja Abadi telah dikalahkan, hati mereka juga gelisah, moral mereka sangat rendah. Di sisi lain, moral pihak Tianting telah meningkat pesat, dan momentumnya bahkan lebih kuat. Semua peri di pihak Tianting terengah-engah. Puff! Raja memuntahkan darah lagi, dan sebuah lubang muncul di dadanya. Darah menetes dan tulang-tulangnya tebal. Itu mengejutkan. Tidak, itu telah dihancurkan oleh dua dewa. Biarkan aku mati. Harimau Feitian tertawa dan sangat bahagia di dalam hatinya. Di sisi malam ini, 4 dewa besar turun pada saat yang sama dan menekan para peri. Pada saat ini, hanya sekelompok cahaya yang tersisa, dan keempat malam mulai memurnikan, secara bertahap menyempurnakan peri ke wujud awal. Setelah peri menjadi wujud awal, ia menghilang dalam sekejap dan bergabung ke dalam negeri peri. Setelah malam itu, beberapa orang memecahkan peri, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Akhirnya, masing-masing dari mereka meminum 2 pil merah terang, yang lebih baik. Persahabatan dan kebencian antara klan naga dan klan harimau terbang akan berakhir hari ini. Harimau itu meraung di langit, dan darah dewa menyembur keluar, menghancurkan Kaisar Iblis Jiulong. Jiulong, ding milik Kaisar Iblis Jiulong tak mampu menahan darah harimau mengaum langit. Kuali naga terguncang dan terlempar. Kaisar Iblis Naga tertembak oleh harimau mengaum langit. Tubuhnya terbang terbalik dan dadanya ambruk. Kaisar Iblis Jiulong memuntahkan seteguk darah dan menatap harimau mengaum langit dengan ngeri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana seorang pria yang baru saja menjadi Raja Peri bisa mengalahkannya. Beri kau waktu yang baik. Huxiao Tianleng meminum seteguk, sekali lagi, menuju Kaisar Iblis Naga untuk membunuh. Kaisar Iblis Jiulong sama sekali tak mampu menahan serangan harimau mengaum langit. Ia meraung, mati bersama. Kaisar Iblis Jiulong berkata, tubuhnya bergegas ke harimau mengaum langit, dan kemudian tubuhnya terus membesar. Huxiao Tian mendengus, dewa darah yang kuat ingin membunuh, tubuhnya dengan cepat mundur. Bang! Pada saat ini, tubuh Kaisar Iblis Naga meledak dan bertabrakan dengan kekuatan harimau yang meraung di langit. Kedua kekuatan itu menimbulkan riak yang mengerikan. Huxiao Tian terguncang oleh kekuatan ini, dan tubuhnya terlempar terbalik. Ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sedikit pucat. Mulut Huxiao Tian terangkat, dan ia terluka demi nyawa Kaisar Iblis di Kowloon. Itu sepadan, Raja Surgawi dimurnikan dalam api dan terus-menerus berteriak, yang membuat orang-orang merasa ngeri. Aku tidak berdamai, takdirku ditentukan oleh surga, mengapa aku tidak bisa menjadi dewa? Suara Raja Surgawi belum jatuh, seluruh tubuhnya telah lenyap sepenuhnya di udara. Raja Surgawi jatuh. Kemudian, Raja Dewa terbelah dua, darah berceceran di langit. Satu demi satu, Raja Peri telah jatuh, dan surga telah sepenuhnya musnah. Di bawah pengepungan Roh Kudus dan harimau terbang, Roh Kudus juga hancur. Bintik Roh Kudus langsung melahap kekuatan tubuh suci, dan kekuatan keseluruhan meningkat. Semua peri di pihak Tianming telah terbunuh, dan aliansi Tiandao juga telah kehilangan beberapa peri. Adegan pertempuran sangat mengerikan. Seluruh aula Shenluo telah menjadi reruntuhan. Yan Jun berkata sambil tersenyum, sekarang para peri telah ditekan ke keadaan semula, dan istana surgawi telah dihancurkan. Tidak perlu lagi tinggal di aula Shenluo. Jika dihancurkan, maka akan dihancurkan. Sudah waktunya untuk membereskan para pendatang di pihak takdir, kata Sang Malam. Malam pun berlalu. Ye Chen melihat pemandangan itu, lalu menarik napas dalam-dalam, sekarang semuanya telah berakhir, dan negeri dongeng akhirnya akan tenang. Ketika Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan aula Shenluo, mereka telah bertempur melawan orang-orang di pihak Dewa Takdir. Semua orang di seluruh benua Kyushu tahu bahwa mereka semua sedang memperhatikan pertempuran ini. Pertempuran para penguasa di alam dewa sungguh mengerikan. Sebagian besar wilayah Kyushu hancur dan langsung rata dengan tanah. Tak ada kekuatan yang mampu menghentikannya. Saat para pendatang dari alam dewa saling bertarung, kehampaan tiba-tiba bergemuruh dan berputar di tempat mereka bertarung, dan pusaran air raksasa muncul. Mereka yang datang ke alam dewa terkejut. Di pusaran air manakah mereka merasakan napas dewa, yang sangat kuno. Semua pendatang dari alam dewa berhenti bertarung. Mereka mengamati pusaran air itu satu persatu, dan dengan saksama merasakan napas yang keluar darinya. Napas para dewa kuno, apakah ini yang disebut kesempatan? Akhirnya muncul, haha. Malam, hari ini kita tunda perang, jika kesempatan ini terlewatkan, kita semua akan menyesal. Kata pemuda para dewa. Malam bergumam,
Kalau begitu masuklah untuk bertarung. Kali ini, hanya satu pihak yang bisa mengambil kepingan-kepingan daftar para dewa untuk kembali ke dunia suci. Kau pasti kami. Ia sangat yakin. Malam itu tidak berbicara dan berkata kepada yang lain, ayo masuk. Para pendatang dari alam dewa takdir juga dengan cepat memasuki pusaran air. Semua orang di Kyushu juga memperhatikan pemandangan ini. Setelah melihat para pendatang dari alam dewa telah memasuki pusaran air, mereka pun sedikit terharu. Ada apa di sana? Apakah semua yang datang ke alam dewa tersipu? Aku merasakan napas dewa di dalamnya. Apakah ini situs dewa? Ini pasti peninggalan para penguasa alam dewa. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Jika kita bisa mendapatkannya, kita akan menghasilkan banyak uang. Ye Chen dan yang lainnya telah sampai di depan pusaran air. Hu Xiaotian berdiri di depan pusaran air, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, ada napas dewa yang begitu kaya di sini. Mungkinkah ini medan perang yang hilang di alam dewa? Tao Wu, Tian Zundao. Pada periode kehancuran besar tahun itu, 6 alam sedang bertempur. Konon, dunia dewa telah hancur. Ini pasti berasal dari dunia dewa, kata Yan Jun. Masuklah dan lihatlah. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Jika kita bisa menemukan kesempatan untuk menjadi dewa dalam hal ini, itu adalah keberuntungan besar kita, kata Dou Tianzun sambil tersenyum. Setelah mendengar itu, mereka dipenuhi harapan. Ye Chen dan yang lainnya memasuki pusaran air. Saat memasuki pusaran air, tubuh Ye Chen dan yang lainnya terasa seperti diaduk dalam blender, dan langsung ditelan oleh pusaran tersebut. Setelah itu, mereka segera muncul di dunia yang penuh dengan reruntuhan, yang dipenuhi dengan napas dewa, memberi orang-orang rasa penindasan yang kuat. Sangat kaya akan roh sehingga masih ada kekuatan dewa di sini. Hu Xiaotian sangat terkejut. Apakah ini kekuatan dewa? Ye Chen juga tergerak dalam pikirannya. Kemudian, ia menemukan bahwa pecahan-pecahan Feng Shenbang, tungku pemurnian, baju zirah pelindung, 8 trigram tai chi, dan kantong langit dan bumi para dewa telah bergerak. Mereka tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, terbang langsung dari tubuh Ye Chen, dan kemudian mulai melahap kekuatan ilahi dengan liar. Beberapa artefak melahap kekuatan ilahi, memancarkan cahaya terang. Ye Chen adalah pertama kalinya melihat cahaya seperti itu, dalam hatinya sangat terkejut awalnya, sebelum mereka menunjukkan kekuatan, masih kurang dari 1/10 dari mereka. Nak, akan sangat bermanfaat bagimu untuk menyerap kekuatan itu, kata Hu Xiaotian segera. Flying Tiger sama sekali tidak ragu, dan segera mulai menyerap kekuatan magis. Bisakah aku benar-benar menyerap kekuatan? Fei Tian Tiger mencoba, dan menjadi sangat bersemangat. Darah dewamu telah terbuka. Secara alami, kau dapat menyerap kekuatan ilahi. Sekarang kamu bisa menyerap lebih banyak dan itu akan memberi efek yang hebat di masa depan. Harimau itu mengaum di langit sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, yang lain mencoba menyerap kekuatan suci, tetapi kekuatan itu tidak bergerak sama sekali dan tidak dapat diserap sama sekali. Yang lain tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Mereka tidak memiliki darah dewa dan tidak dapat menyerap kekuatan seperti Flying Tiger. Ye Chen juga mencoba, ia bisa merasakan gelombang kekuatan, mengalir melalui napas dan pori-porinya ke dalam tubuh. Kekuatan semacam ini ke dalam tubuh, sangat luar biasa, dan terasa seperti sensasi yang tak terlukiskan saat berenang di seluruh tubuh. Ye Chen menutup matanya dan terus menyerap kekuatan. Meskipun sedikit, kekuatan seperti itu sangat berharga bagi Ye Chen. Apakah ayah menyerap kekuatan? Ye Fan terkejut. Aku menghapusnya. Aku cabul. Itu tidak sedikit kasar. Ini benar-benar berbeda. Dou Tianzun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tak tertandingi. Yan Jun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ye Chen ditakdirkan oleh dewa dan akan menjadi dewa, kata pendeta Tao tua itu. Setelah beberapa saat, Flying Tiger merasa telah mencapai kondisi jenuh dan tidak dapat menyerapnya sama sekali. Meskipun dikatakan jenuh, hanya ada sedikit kekuatan sihir di dalam tubuh Flying Tiger. Saat ini, dengan kekuatan Flying Tiger, ia tidak dapat menyerap terlalu banyak kekuatan sihir. Tubuhnya tidak tahan. Setelah menyerap selama setengah jam, Ye Chen juga berhenti. Ia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan ilahi, dan seluruh tubuhnya terasa hangat. Setelah Ye Chen membuka matanya, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, hanya bisa menyerap sedikit. Sepertinya ia tidak bisa menjadi dewa, atau tidak bisa mengendalikan kekuatan ilahi. Apakah kau pamer ketika mengatakan itu pada kami? Kami bahkan tidak bisa menyerap kekuatan itu. Kau mengatakan itu padaku, kata Little Spirit. Benar, kau mencoba membuat kami marah. Tao Yi memutar matanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kau terlalu banyak berpikir. Yah, pasti ada harta karun di alam dewa. Ayo kita cari. Jika kita bisa menemukannya, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang ke alam dewa, kata Dou Tianzun sambil tersenyum. Mereka semua mengangguk, lalu mulai bubar dan melihat sekeliling. Ye Chen dan Liu Piaoyue berjalan bersama, dan mereka saling menjaga. Ye Chen sama sekali tidak takut. Beberapa artefak didukung oleh kekuatan dewa, dan kekuatannya meningkat pesat. Bahkan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang datang ke alam dewa, Ye Chen pasti akan membunuh mereka. Reruntuhannya sudah hancur, dibandingkan dengan reruntuhan di tempat rahasia Raja Meteorit, entah berapa kali lebih mengerikan.
Tak ada bandingannya. Selamat pagi, aku punya firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa ada sesuatu yang memanggilku ke sini. Liu Piaoyue tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Ye Chen terkejut dalam hati, lalu berkata, induksi dengan hati-hati, lihat ke arah mana akhirnya. Setelah Liu Piaoyue menutup matanya, ia menjadi tenang dan mulai merasakan dari arah mana panggilan itu berasal. Setelah beberapa saat, Liu Piaoyue membuka matanya dan menunjuk ke utara, itulah arahnya. Ye Chen mengangguk dan berkata, ayo pergi dan lihat. Hati Ye Chen sedikit gembira, Liu Piaoxue punya firasat seperti itu, pastilah Liu Piaoyue dipilih oleh beberapa ahli waris supernatural. Ini adalah hal yang sangat baik. Ye Chen dan Liu Piaoyue telah berjalan di sepanjang utara. Semakin Liu Piaoyue pergi ke utara, semakin ia bisa merasakan kekuatan panggilan yang kuat. Kekuatan semacam itu sangat baik. Kekuatan itu semakin kuat dan kuat. Sepertinya sudah tidak jauh. Liu Piaoyue sedikit gugup. Ye Chen melihat ke depan. Ada lapisan es di depannya. Napas dingin menerpa wajahnya, yang membuatnya merasa darahnya akan membeku. Lapisan es. Hati Ye Chen sedikit tergerak. Keduanya berjalan menuju lapangan es. Liu Piaoyue tiba-tiba seperti dirasuki setan, dan ia tak bisa menahan diri untuk berjalan menuju gunung es di lapangan es tersebut. Ye Chen melihat mata Liu Piaoyue kini membiru, tanpa ada gejolak di matanya. Ye Chen tidak mengganggu Liu Piaoyue, melainkan berjalan bersamanya. Saat tiba di gunung es, Liu Piaoyue langsung menuju ke puncak gunung es. Seluruh gunung es tiba-tiba bergetar hebat, lalu meledak dengan suara, bang. Tubuh Liu Piaoyue tak bergerak di kehampaan. Tangannya meraih udara, dan cahaya biru air melesat ke telapak tangan Liu Piaoyue. Liu Piaoxue menangkap cahaya itu dan menangkapnya. Setelah Liu Piaoyue menangkap cahaya itu, Ye Chen dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah pedang biru air. Pedang panjang, ini memancarkan aura yang sangat kuat, dan juga terdapat kekuatan suci yang melonjak di atasnya, yang membuat orang merasa kedinginan. Ini, jantung Ye Chen tiba-tiba berdebar kencang, pupil matanya mengecil. Liu Piaoyue memegang pedang panjang biru air di tangannya, mengembuskan napas dingin. Seluruh langit tampak membeku, mengerikan sekali. Terlebih lagi, saat Liu Piaoyue memegang pedang biru air, seluruh temperamennya berubah drastis, menjadi acuh tak acuh, kejam, seperti perubahan total seseorang, yang bukan Liu Piaoyue. Pakaian Liu Piaoyue berkibar, rambut panjang biru airnya tergerai, seperti patung es, sulit didekati. Ye Chen menatap momentum Liu Piaoyue dan pedang biru air di tangannya. Ia tergerak dalam hatinya dan berkata dalam hati, konon, 7 dewa asli dari dunia dewa, dewa es, jatuh dalam kehancuran besar. Apakah jatuh di sini? Apakah pedang ini pedang roh es milik dewa es? Ye Chen tak percaya. Di saat yang sama, ia memikirkan hal penting lainnya. Ada beberapa gambaran di benak Liu Piaoyue, sesuatu sedang terbangun. Kini setelah memasuki wilayah dewa, ia langsung mendapatkan pedang roh es milik dewa es. Pasti ada hubungannya dengan ini. Apakah hanya karena kekuatan atribut es yang dipupuk Piaoyue? Ye Chen bergumam dalam hati, namun segera menyangkal pikirannya sendiri. Ia pikir itu tidak sesederhana itu. Siapakah dewa es? 7 dewa asli dari dunia dewa. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan jika ia jatuh, warisannya tak akan pernah diberikan kepada orang lain. Ye Chen menatap Liu Piaoyue. Liu Piaoyue berada dalam kondisi yang sangat misterius. Ia tak lagi mengenal Liu Piaoyue dan menjadi begitu aneh. Tiba-tiba, Liu Piaoxue mengayunkan pedang jiwa esnya di tangannya. Seluruh langit terasa dingin, dan seluruh lapisan es dipenuhi es yang mengerikan. Terlebih lagi, udara dingin mengembun menjadi naga es dan menjelajahi lapisan es. Seluruh pemandangan itu sangat menakutkan, kekuatannya bahkan lebih mengerikan, Ye Chen hanya bisa mundur dengan cepat. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, lapisan es tiba-tiba meledak, dan lapisan es itu hancur. Napas seluruh tubuh Liu Piaoyue juga berangsur-angsur tertutup, pedang jiwa es itu langsung meleleh di telapak tangannya. Liu Piaoyue saat ini telah menjadi Liu Piaoxue asli, yang Ye Chen kenal. Ketika Ye Chen melihat bahwa semuanya telah berhenti, dia pergi ke depan dan berkata, bagaimana dengan Flying Snow? Liu Piaoyue menatap Ye Chen dalam-dalam. Matanya tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Dia berkata, aku melihat. Apa yang kau lihat? Ye Chen tertegun sejenak. Aku melihat kehidupan masa laluku, kata Liu. Ye Chen bertanya, siapa kehidupanmu sebelumnya? Kehidupanku sebelumnya bernama Dewa Es. Liu Piaoyue menatap Ye Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Otak Ye Chen berdengung sejenak, sedikit trans. Meskipun ia mulai menebak-nebak, ia tetap merasa sangat terkejut dan tak percaya setelah mendengar sendiri perkataan Liu Piaoyue. 7 dewa primitif, Dewa Es. Ye Chen kembali menegaskan. Liu Piaoyue mengangguk dan berkata, ya, itu adalah 7 dewa primitif bergelar, Dewa Es. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, ia perlahan mendekat dan bertanya, reinkarnasi Dewa Es. Dalam perang kekecewaan besar, 6 alam runtuh dan dunia para dewa runtuh. Sungguh mengerikan, bahkan para dewa pun runtuh. Liu Piaoyue pernah menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Itulah masa lalu, meskipun kehidupanmu sebelumnya adalah Dewa Es, di kehidupan ini,
kau hanyalah Liu Piaoyue, istriku. Ye Chen menatap Liu Piaoyue dan berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Piaoyue menatap Ye Chen. Kini, seolah ada dua jiwa yang terjalin dalam jiwanya, satu adalah Liu Piaoxue, yang lainnya adalah Dewa Es. Kekuatan Dewa Es sedang bangkit. Aku takut suatu hari nanti kekuatan Dewa Es akan sepenuhnya menguasai tubuhku. Saat itu, apakah aku akan menjadi Dewa Es atau Liu Piaoyue? Liu Piaoyue bertanya dengan sedikit khawatir. Ye Chen berkata, di hatiku, kau hanyalah Liu Piaoyue, istriku. Dewa Es telah meninggal. Liu Piaoyue menatap Ye Chen dalam-dalam, lalu mengangguk berat, dan berkata, aku Liu Piaoyue. Ye Chen berkata, ya, kau Liu Piaoyue. Wus, pada saat ini, terdengar suara gemuruh, sesosok muncul di depan Ye Chen dan Liu Piaoyue, lalu menatap hamparan es yang pecah dan mengerutkan kening. Yang datang adalah Sang Dewi. Sang Dewi menatap Ye Chen dan Liu Piaoyue, lalu tatapannya tertuju pada tubuh Liu Piaoyue. Rambutnya yang panjang dan biru air serta napas dingin di sekujur tubuhnya menarik perhatiannya. Apakah kau dari klan Es? Tanya Sang Dewi. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dengan rambut biru panjang dan napas dingin, kau bilang kau bukan anggota klan Es. Dewi itu mencibir. Orang-orang klan Es yang kau bicarakan adalah orang-orang Es dari alam dewa. Aku hanya dari alam abadi. Aku bukan dari klan Es. Liu Piaoyue berkata dengan ringan. Dewi itu berkata, tidak peduli siapa kau, singkatnya, serahkan semua barang di sini. Ye Chen menatap dingin di mata Dewi itu, yang langsung berdiri di depan Liu Piaoyue, dan berkata, Dewi, beri kau kesempatan untuk pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena merusak bunga. Dewi itu menatap Ye Chen, lalu mencibir dengan sinis dan berkata, kau. Ucap Dewi itu, seluruh napasnya langsung terpancar, kekuatan ilahi melonjak, napasnya sangat mengerikan. Ye Chen menyipitkan mata ke arah Sang Dewi dan berkata, begitulah adanya. Ada dukungan ilahi di sini, tanpa tekanan dari negeri dongeng. Kekuatanmu sudah pulih sepenuhnya. Kau tidak bodoh, kata Dewi. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, kau juga harus tahu bahwa ada kekuatan suci di sini. Kau bisa memulihkan kekuatanmu, dan artefakku pun bisa pulih secara alami. Ye Chen berkata, sambil mengorbankan pecahan daftar segel dewa dan tungku pemurnian. Cahaya kedua artefak ini lebih mengerikan dari sebelumnya, dan kekuatan keduanya meningkat secara alami. Sang Dewi melihat pecahan daftar segel dan tungku pemurnian, dan wajahnya berubah. Ye Chen melihat perubahan ekspresi Sang Dewi dan berkata sambil tersenyum, menurutmu, apa kau bisa menangani pecahan daftar dewa dan tungku pemurnianku? Mata Sang Dewi meredup dan berkata, meskipun pecahan daftar dewa dan tungku pemurnian telah didukung oleh kekuatan suci, semuanya sekarang rusak dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Kau seharusnya tidak berpura-pura menjadi harimau. Ye Chen berkata, kalau begitu, datanglah untuk mencobanya. Ye Chen berkata, ambil inisiatif untuk menghancurkan pecahan daftar dewa dan tungku pemurnian. Kedua artefak itu sangat kuat dan mengerikan. Mereka langsung memberi tekanan yang sangat kuat kepada Sang Dewi. Begitu wajah Sang Dewi berubah, semburan kekuatan ilahi meledak, dan tangannya berulang kali menangkisnya. Kekuatan ilahi itu melonjak dan bertabrakan dengan kedua artefak itu. Boom! Kedua artefak itu tak tertahankan dan berada di atas angin. Melihat pemandangan ini, Sang Dewi tahu bahwa ia bukan lawannya dan segera mundur. Ye Chen bergumam, ingin pergi semudah itu, bagaimana bisa semudah itu? Ye Chen tidak berniat melepaskan Sang Dewi. Jika ia melakukannya, ia akan ketakutan setengah mati ketika bertemu dengan saudara-saudara dari aliansi Tiandao. Jadi, untuk berjaga-jaga, Sang Dewi harus tetap tinggal. Meskipun artefakmu kuat, tapi aku ingin pergi, kau tidak bisa menahanku, kata Sang Dewi dengan percaya diri. Ye Chen tidak berbicara, dan menghancurkan daftar Feng Shen dan tungku pemurnian. Keduanya memancarkan kekuatan teror. Ada semacam tekanan pada mereka, yang membuat Sang Dewi merasa sangat tidak nyaman. Hati Sang Dewi mencelos, lalu kekuatan ilahi meletus, berubah menjadi semburan dahsyat yang berdampak luas dan berkelanjutan. Api dari tungku pemurnian menyembur keluar, membentuk medan api yang mengerikan seketika, menyelimuti Sang Dewi. Wajah Sang Dewi berubah drastis. Di dalam api, ia merasakan kekuatan mengerikan mengikis tubuhnya, tetapi dengan kekuatannya, ia tak mampu menahannya. 5 keping daftar dewa terbunuh, dan rohnya menjadi perkasa dan menyerbu ke depan. Mata Sang Dewi menyipit, lalu ia meraung liar. Rambut hitamnya berkibar, sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar dan menghantam 5 keping daftar dewa. Sang Dewi terpental mundur dan menyemburkan darah. Kemudian, Sang Dewi merasakan sakit yang menusuk dari tubuhnya. Api suci itu terlalu kuat, dan ia akan terbakar menjadi abu. Dewi, aku akan menyelamatkanmu. Pada saat ini, pria berbaju zirah yang mengikuti Sang Dewi langsung menyerang Ye Chen. Mata Ye Chen bergerak sedikit, lalu 8 diagram Tai Chi pun terpancar, dan pria berbaju zirah itu langsung terbungkus. Kekuatan diagram 8 trigram Tai Chi begitu dahsyat sehingga langsung menyambar, menjebak pria berbaju zirah itu dalam formasi. Ye Chen memegang pedang hitam dan menebas pria berbaju zirah itu dengan pedangnya. Bunuh!
Pria berbaju zirah itu meraung marah dan ingin keluar dari 8 diagram Tai Chi. Saat serangan Ye Chen datang, pria berbaju besi itu meraung dan bertabrakan dengan Ye Chen. Di bawah tekanan 8 diagram Tai Chi, kekuatannya tertahan dan seluruh tubuhnya terlempar. Hari ini, tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Ye Chen memisahkan diri untuk menghadapi pria berbaju besi itu. Sang Dewi berteriak dalam api, dan pakaiannya telah terbakar bersih, memperlihatkan kulit seputih salju. Namun, sekarang kulit seputih salju itu telah berubah menjadi merah menyala. Dewi, pria berbaju besi itu meraung dan matanya pecah. Ye Chen bergumam, apakah kau masih punya keinginan untuk mengendalikan orang lain? Serangan Ye Chen semakin ganas, dan ia terus-menerus membunuh. Pria berbaju besi itu sangat lemah. Di bawah tekanan 8 diagram Tai Chi, kekuatannya tak terpakai sama sekali. Baju besi pria itu meledak, dan tubuhnya berdarah. Matanya tertuju pada Sang Dewi, dan Sang Dewi terbakar dalam api. Ia meraung ke langit, lalu tubuhnya mengembang dan meledak. Darah berceceran di 8 diagram Tai Chi, yang semuanya diserap oleh 8 diagram Tai Chi, dan cahaya 8 diagram Tai Chi kembali bersinar terang. Dewi dan manusia berbaju besi semuanya terbunuh. Ye Chen menyimpan ketiga artefak itu dan sangat gembira. Sekarang artefak itu telah pulih banyak kekuatannya. Bahkan jika menghadapi kedatangan dunia dewa, ia tidak takut sama sekali, kata Ye Chen dalam hati.